Shalom. Haleluya. Luar biasa langsung Wow, ya. betul. Kalau ibu-ibu ini memang lain, langsung pasti disambut dengan luar biasa. Sekali lagi, Shalom. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat pagi para wanita luar biasanya Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa tentunya. Luar biasa, semangatnya terasa ya Ibu Betul. Debbie ya sampai di sini. Puji Haleluya. Tuhan, hari ini kami berdua, saya Putri Nere. Saya Debbie Asmoro. Ya, senang sekali bisa hadir dalam acara Battle Women's Leadership Conference 2026. Akhirnya ya, Ya. dengan tema Lead, Lead to to Impact. Gimana yel-yelnya Kak Debbie? Ya, saya menyambut seluruh peserta, tamu dan undangan bahwa kita bersama-sama akan menikmati acara yang luar biasa ini dan tentunya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin, dan kiranya setiap sesi nantinya ya kita bisa mendapatkan insight baru, inspirasi dan juga berkat bagi kita semua tentunya Kak Debbie. Amin. Dan tentunya setiap sesi akan membawa dampak yang besar buat kita semua dan kita akan bawa berkat hari ini ke tempat pelayanan kita Betul masing-masing. sekali. Haleluya. Haleluya. Kami dari WBI DKI Jakarta menyambut Bapak Kiki Cahyadi beserta istri, ya, Ketua BPD DKI Jakarta. Kami juga menyambut Ketua Pengurus Pusat Wanita Battle Indonesia. Kami menyambut juga Ibu Rusti selaku Ketua 4 yang membidangi wanita dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati beserta dengan tamu-tamu dan undangan, staf pengurus pusat. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya ada Ya. pengumuman nih Kak. Silakan Ibu. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya acara kita itu berjalan dengan lancar. Pastikan bahwa setiap kita memakai gelang kehormatan. Oke, gelang kehormatannya tolong dipakai ya Betul. para ibu-ibu, wanita luar biasa semuanya. Karena kalau nggak ada gelang nggak bisa Nggak begitu boleh ya. masuk, Nggak Kak. boleh masuk tuh ya, Gak dapat jangan snack dong. dan makan siang Kak. Betul, jadi harus dipakai selalu gelangnya ya ibu-ibu. Nah, pengumuman yang kedua adalah selama acara ibadah dimohon kesediaannya bagi wanita-wanita yang akan mengambil foto yang bukan dari official WBI DKI untuk mengambil foto dari maksimal bangku ketiga dari depan. Oke, Tidak bangku boleh ketiga. lebih. Bangku ketiga ya, Ya Ibu betul, Debbie nanti ya. Asher akan membantu untuk merapikan. Ya. Dan pengumuman ketiga, jangan lupa wanita cantik cinta kebersihan. Jadi kita tidak akan membiarkan sampah berserakan di tempat ini. Dan satu lagi, dilarang. Mohon kiranya tidak ngetek tempat duduk. Oh oke. Karena banyak peserta yang sudah berdatangan Betul. mencari tempat duduk. Betul, jadi jangan mentek tempat duduk ya Ibu Betul. Debbie ya. Oke, siap. Nah, izinkan saya juga Kak Putri ya. Ya, bagaimana? Mau memperkenalkan siapa sih rekan kerja saya hari ini Oke. yang sungguh cantik dan kecantikannya itu sotis. Oh gemas. Ya, saya akan membacakan CV dari Kak Putri ya. Siap. Kak Putri Ya. bernama Kak Putri Nere ya. Nama lengkapnya ada panjang tapi saya akan bacakan ya. Siap, Jadi silakan. nama lengkapnya adalah Kak Agustin Ariel Nere Iya. Sarjana Ekonomi. Beliau lahir Agustus tanggal 13 tahun 1985. Beliau adalah Miss Persahabatan dari Miss Indonesia 2006. Beliau adalah reporter, Ya. presenter, sport presenter, news anchor, asisten produser. Waduh, banyak sekali. Beliau juga adalah founder of Papua Muda Inspiratif Jakarta September 2019 sampai hari ini. Dan juga the field of communication media of Forum Senior Milenial Papua Jakarta Mei 2021 sampai sekarang. Dan beliau adalah member of Ikatan Cendekiawan Perempuan Papua dari
Mei 2021 sampai sekarang. Ya. Plus beliau adalah ketua Worship in Truth Ministry atau With Me, yaitu persekutuan anak-anak muda dari interdenominasi. Terima kasih Kak Devi. By the way Basweka, Ya. kalau Kak Putri itu adalah Miss Persahabatan. Lah kalau saya Misi Pak, Misi Bu. Oh tidak, Kak Devi ini juga Miss Persahabatan bagi kita semua Haleluya, dong. Haleluya. Terima kasih. Sama-sama Kak Devi. Oke, kita akan melanjutkan acara selanjutnya untuk membuka seluruh rangkaian acara kita. Saya ingin mengundang semuanya untuk bangkit berdiri karena kita akan membuka dengan doa. Untuk itu saya mengundang Ibu Pendeta Anita Ratu Edo untuk memimpin doa buka. Dipersilahkan. Mari kita tundukkan hati kita di hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, terima kasih buat hari yang dahsyat, luar biasa yang kau berikan bagi kami dan perkenananmu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih kami boleh hadir dari seluruh Tuhan Yesus, Jakarta bahkan dari seluruh Tuhan, Jabodetabek bahkan Tuhan Yesus, dari luar kota bahkan dari luar pulau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau kumpulkan perempuan-perempuan, pemimpin-pemimpinmu yang hebat dan luar biasa. Dan hari ini Tuhan kami merendahkan hati. Kami rindu menerima berkat khusus daripada Tuhan. Sebab itu setiap kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Dan kami siap untuk memuji menyembah Engkau. Dan kami siap untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang dipakai oleh Tuhan. Berdampak bagi setiap generasi. Demi dan di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Dan saya persilakan jemaat untuk duduk kembali dan kita akan bersama-sama tarian pembukaan God is so good Nusantara yang dimeriahkan oleh tim tamborin dan penari dari 5 wilayah DKI Jakarta. Kita berikan tepuk tangan.
dikasihi Tuhan, sebab kita punya Tuhan yang baik dalam hidup kita. Siapa namanya saudaraku? Sekali lagi siapa namanya? Tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to God is so good. God is so good. Amen. God is so good. God is so good. He's so good to me. He cares for me. He cares for me. Oh, He cares for me. He cares for me. He's so good to I praise His name. I praise His name. I praise His name. I praise His name. He's so good. Lebih kuat katakan God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good for you and me. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang percaya Tuhan baik, katakan kanan kiri, engkau dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita punya Allah yang besar dan dahsyat. Amin. Nyanyi sama-sama. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki. Sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu, bernyanyi bagimu. Mari sujud dan menyembah. Semua nyanyi namamu. Namamu mulia. Everybody say, Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, katakan namamu dahsyat, di atas segala nama. Oh, Yesus dahsyat. Kami puji-puji namamu Tuhan. Katakan, langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu. Sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu, bernyanyi bagimu. Mari semua sujud dan menyembah. Para wanita katakan, sungguh Engkau mulia Tuhan. Siap bersorak-sorai. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, namamu dahsyat, di atas segala nama. Sebab kita punya Tuhan yang dahsyat, yang besar.
Dia bertahta di atas puji-pujian kita, amin. Yang percaya boleh tepuk tangan di atas sama-sama. Come on. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau. Mari angkat suara kita bersama. Engkau Tuhan yang berkuasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan murni. Engkau Raja, segala raja, nama-Mu dahsyat di atas. Katakan nama-Mu dahsyat. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Yesus dahsyat. Tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Kita percaya kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Berapa banyak kita mau bersuka cita lebih lagi, lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Tepuk tangan jauh lebih meriah bersama. Woo! Mari para wanita yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi bagi Raja kita. Say, angkatlah tinggi pujinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya, Bawangku. Kutuk dan maut sudah dikalahkan. Oleh darah-Mu yang bebas, semua berseru. Say, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan getar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Let's go. Kemenangan kami bersama Engkau Tuhan. Sekali lagi dari awal katakan. Angkatlah tinggi pujinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya, Bawangku. Kutuk dan maut tadi kalahkan, tadi kalahkan oleh darah. Kita dibebaskan. Come on everybody say, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan getar, kemenanganku bersama-Mu Tuhan. Oh. Sebab kita punya Tuhan yang memberikan kemenangan yang mutlak buat setiap kita, umat kesayangannya, amin. Berapa banyak engkau percaya engkau sudah menerima kemenangan dari Tuhan? Yang percaya sama-sama angkat suara kita, nyanyikan dulu sekarang. Dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang sungguh Engkaulah Raja. Dulu sekarang, dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang Kaulah Raja.
Sebelum duduk, saya mau kita jabat tangan kanan kiri, katakan, engkau cantik sekali hari ini. Yang ke pria, engkau ganteng ya. Jangan salah. Karena orang yang dikasihi Tuhan, wajahnya selalu berseri-seri, menampakkan kemuliaan Tuhan. Amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali, saudaraku yang terkasih. Kita menerima kekuatan, sukacita yang baru dalam hadirat Tuhan. Berapa banyak kita mau bawa hati kita menyembah Tuhan. Lambaikan tangan kita tinggi, kasih tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami bawa hati kami untuk Engkau Tuhan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus, sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Katakan berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Boleh berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidup kami. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, kami mau tetap setia. Semua katakan melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Berapa banyak kita mau setia mengikut Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari yang mau percaya sehati kita katakan, melayani, melayani, mengasihi. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau mengiring Engkau. Amin. Janjimu kan tetap, Ku pegang teguh, ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. melayani, Mengasihi, Kau melihat setiap hati di tempat ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. hidupku. Biar Engkau temui kami setia. Janjimu kan tetap, Ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sama-sama katakan, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh. Janji-Mu kan tetap Ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, ku sembah Engkau, Yesus kekasih hatiku. Kau yang kami nantikan, Kau yang kami muliakan, hadirat-Mu. Berapa banyak Engkau datang, Kau rindukan Tuhan lebih dari segalanya. Pribadi Yesus hadir tengah-tengah kita. Dia menyambut kita saat ini. Dia rindu melawat, memenuhi setiap hati kita. Mari buka hati kita saudaraku, sembah dalam muatan roh, sembah di dalam roh dan kebenaran. Hanya Dia yang layak terima segala kemuliaan. Bagimu-lah kemuliaan Yesus, bagimu-lah keagungan, kejayaan. Ku sembah satupun yang terlewat. Jangan engkau berdiam diri. Masing-masing ambil waktu intim dengan Tuhan. Kau layak dipuji, disembah hati kami. Haus dan lapar akan Engkau, ya Yesus. Haleluya, haleluya. Ku sembah, ku muliakan Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Satu kerinduan kami ya Tuhan. Kami rindu hanya nama-Mu saja yang ditinggikan di tengah-tengah kami. Karena Engkau yang layak terima segala hormat, pujian, sembah dan kemuliaan. Hanya nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan
hati kami lebih lagi bernyanyi, memuji Raja kami yang hidup. Katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Kau layak dipuji dan disembah, layak dipuji disembah. Kau yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar bermulia. Nama-Mu besar Tuhan, alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran bumi dan surga, menyanyikan kemuliaan nama-Mu, kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Seharusnya kita makin berdiri bersama dalam hadirat Tuhan. Nyanyi. Layak dipuji disembah, Kau yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar bermulia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang besar. Sebab kerajaan-Nya tidak tergoncangkan oleh apapun. Dia berdaulat, Dia mulia, Dia berkuasa atas hidup engkau dan saya. Mari angkat hati kita sembah. Hosana, Hosana, sing Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kau yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala nama-Mu besar, angkat hatimu, angkat suaramu lebih lagi. Layak dipuji disembah, Kau yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Dia Raja atas segala raja, nama-Mu besar bermulia. Nama-Mu besar bermulia. Bermulia Yesus. Sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita lanjut ke acara berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk tim Praise and Worship and DC Ministry yang sudah memimpin pujian penyembahan kita pagi ini. Baik,
para wanita hebatnya Tuhan dan para hadirin sekalian serta Kak Debbie, kita akan segera memulai sesi pertama kita ya. Betul, Kak. Setelah tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan, tentunya kita akan menyiapkan hati untuk menerima sesuatu yang baru. Untuk itu, sesi pertama kita berjudul Pemimpin Wanita yang Cerdas. Nah, jadi pemimpin kita itu harus cerdas. Itu artinya gimana ya, Kak? Yang cerdas itu artinya cakap dalam segala hal. Haleluya. Haleluya. Dan saat ini kita juga akan diberkati oleh pembicara yang adalah ketua pengurus Pusat Wanita Bethel Indonesia. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pembicara kita yang pertama, Pendeta Silvani Tanonggi, Sarjana Pendidikan Agama Kristen. Mana ini rakyatnya? Karena beliau adalah ketua pengurus Betul. Indonesia bahkan di seluruh dunia. Kak. Wow, Ibu, Karena luar gereja biasa. Bethel itu ada di beberapa seluruh negara. dunia, betul. Ya, beliau lahir 6 November 1967, memiliki satu suami, yaitu Bapak Pendeta Hengkiso MTH. Beliau juga dikaruniai dengan 2 orang putra yang turut melayani bersama, yaitu Pendeta Madya Yehuda Stefanus dan Pendeta Madya Kenneth Hagai, Sarjana Pariwisata, dan menantunya Pendeta Madya Sheila Natasha MTH dan Rachela Kesia. Beliau juga memiliki 3 orang cucu. Oh, 3 orang cucu. Jadi- Tidak kelihatan ya Ibu. Jadi awet muda ya Awet sepertinya. muda. Cucu yang pertama adalah Elshefa Yasha So, Kasyana Gevashel So, dan Kaisen Gevase So. Wah, ini semuanya ada marga di belakangnya. Iya. Dan beliau pendidikannya adalah sarjana pendidikan agama Kristen. Dan beliau mengembalakan di GBI Eklesia Taman Semanan, Jakarta Barat. Oke. Dan tiba saatnya. Tiba saatnya betul untuk itu kita Betul, sambut kita bersama. sambut bersama-sama dengan tepuk tangan yang Ya meriah. betul, tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Pendeta Silvani Tanonggi. SPAK. Haleluya. Espak, saya persilahkan. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Tuhan sungguh dahsyat mengizinkan kita semua pada hari ini mengikuti Bethel Women Leadership Conference yang dihadiri oleh 1.300 orang. Allahku luar biasa. Dan yang hadir di sini adalah pemimpin-pemimpin wanita yang hebat. Pemimpin-pemimpin wanita yang diurapi Tuhan. Saya menyambut ibu-ibu yang hadir, para pemimpin wanita dari Jawa Tengah. Bisa mengangkat tangan, kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Dari Sumsel, silakan berdiri, Tuhan memberkati. Selamat datang Ibu Pengurus Daerah Sumsel. Dari Riau. Dari Riau adakah? Oh, puji Tuhan, ada. Kita berikan tepuk tangan. Dari Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara. Medan, dari Medan. Horas, Pak. Haleluya. Puji Tuhan. Jawa Barat. Jawa Barat. Oh, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Dari Banten. Haleluya. Dari Depok. Mana suaranya? Puji Tuhan. Dari Jambi. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari Jakarta. Luar biasa. Saya bangga berdiri di depan ibu-ibu semua. Para pemimpin-pemimpin wanita yang hebat. Dan saya juga menyambut dari pengurus pusat Wanita Bethel Indonesia. Juga hadir bersama dengan kita hari ini. Bisa bangkit berdiri ibu-ibu yang hebat. Inilah pengurus pusat Wanita Bethel Indonesia. Tuhan memberkati, terima kasih. Dan juga pengurus daerah GBI DKI Jakarta yang luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk kerjasama dan jerih lelahnya. Dan hari ini
kita menyaksikan kebesaran Tuhan sehingga Bethel Women Leadership Conference ini bisa terlaksana oleh kemurahan Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua akan dibekali dan diberkati oleh materi-materi yang memberkati kita melalui pembicara-pembicara yang diurapi Tuhan. Oleh karena itu, hari ini kita akan mengikuti sesi pertama, yaitu pemimpin wanita yang cerdas. Katakan bersama saya pemimpin wanita yang cerdas. Yes, karena Tuhan tidak pernah menciptakan kita menjadi bodoh. Tuhan menciptakan kita menjadi wanita yang cerdas. Karena dari wanitalah lahir generasi-generasi penerus yang akan dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Alkitab mencatat beberapa pemimpin wanita cerdas yang dipakai Tuhan di dalam mengambil keputusan strategis di masa krisis yang mampu mengubah jalannya sejarah. Kepemimpinan yang cerdas di dalam Alkitab bukan hanya berbicara tentang kepintaran secara intelektual, tetapi kemampuan atau keberanian untuk tampil di depan ya. Tetapi kemampuan untuk memahami kehendak Tuhan dengan sempurna. Kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Berbicara dengan hikmat Tuhan dan membawa dampak yang menyelamatkan. Saya percaya wanita hebat yang hadir pada hari ini, saudara sudah dipersiapkan Tuhan semua menjadi pemimpin-pemimpin yang cerdas. Bukan sekedar kepintaran intelektual, melainkan hikmat yang bersumber dari roh takut akan Tuhan. Dari semua pemimpin wanita dalam Alkitab, ada satu pemimpin wanita cerdas yang layak dijadikan contoh, yaitu Deborah. Ada yang namanya Deborah di sini? Wah, luar biasa. MC kita namanya Deborah ya. Ada lagi yang namanya Deborah? Ada juga di depan, puji Tuhan ya. Deborah ini adalah seorang nabi perempuan yang dipilih Tuhan menjadi satu-satunya hakim perempuan di dalam sejarah kekristenan. Deborah juga adalah pemimpin militer yang hebat. Dan dia memimpin bangsa Israel meraih kemenangan dengan menggerakkan Panglima Barak dan pasukannya melawan Yabin Raja Kanaan dan Panglima tentaranya yang bernama Sisera. Deborah ini bukan hanya pemimpin biasa, tetapi dia adalah contoh dari seorang pemimpin yang cerdas, yang memiliki hikmat di dalam mengambil keputusan. Dan hari ini kita akan belajar dari Deborah, bagaimana ciri-ciri pemimpin yang cerdas. Yang pertama saudara, pemimpin yang cerdas itu, saya bisa minta air minum? Sorry, terima kasih Bu Anita yang baik, terima kasih. Terima kasih. Iya, makasih Bu Anita, kita kasih tepuk tangan dulu Ibu Ketua kita yang luar biasa. Ini pemimpin yang cerdas ya. Contohnya sudah ada di depan, haleluya. Pemimpin yang cerdas itu memiliki keintiman dengan Tuhan. Ibu-ibu terkasih, di dalam Hakim-Hakim pasal 4 ayat yang keempat kita membaca. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Saudaraku, Deborah ini adalah seorang nabiah. Nabiah itu adalah nabi perempuan ya. Kalau laki-laki disebutnya nabi, kalau perempuan disebut nabiah. Nabiah ini adalah seorang yang mendengarkan suara Tuhan. Dan dia menyampaikan suara Tuhan itu kepada umat Tuhan. Supaya bisa mendengarkan suara Tuhan. Maka seorang nabi atau nabiah itu harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Demikian juga dengan Deborah, dia memiliki keintiman dengan Tuhan. Kepemimpinan yang cerdas di dalam Alkitab itu selalu dimulai dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena kecerdasan tanpa kerohanian, maka kecerdasan itu adalah kecerdasan yang manipulatif. Kecerdasan yang egois, yang memanfaatkan orang lain. Tetapi kecerdasan yang disertai dengan kerohanian, maka
orang tersebut akan membawa orang yang dipimpinnya menuju kepada arah dan tujuan yang jelas dan menuju kepada pemulihan. Kita melihat bahwa ciri-ciri seorang pemimpin yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan adalah pemimpin cerdas itu berdoa terlebih dahulu sebelum bertindak. Tadi pagi waktu bangun siapa yang berdoa? Oh, semuanya berdoa ya, pasti berdoa luar biasa. Pemimpin yang cerdas itu akan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tidak gegabah mengambil keputusan. Semua tindakan dan keputusannya itu dibawa dan diserahkan kepada Tuhan terlebih dahulu. Ini yang membuat pemimpin cerdas itu tidak terjebak dalam keputusan yang salah. Karena keputusan yang dia ambil itu selalu dia negosiasikan dengan Tuhan. Dan keputusan yang diambilnya selalu tepat dan benar. Ada satu raja di dalam Alkitab yang selalu bertanya kepada Tuhan sebelum mengambil keputusan. Ibu-ibu tahu siapa dia? Raja Daud. Raja Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Dia tidak pernah mengandalkan kekuatannya, kebijaksanaannya sebagai raja. Tetapi dia selalu mendengarkan arahan Allah dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Deborah juga adalah pemimpin cerdas yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan dia pasti akan selalu berdoa. Bukan hanya berdoa tetapi dia juga peka dengan suara Tuhan. Kepemimpinan Deborah bukan berdasarkan feeling atau perasaan sebagai seorang perempuan atau mengandalkan kecerdasan manusia. Tetapi kepemimpinan Deborah adalah berdasarkan kepekaan mendengarkan suara Tuhan. Saya pertama kali mendengar suara Tuhan secara audible tanggal 25 Desember 1982, saudara ya. Waktu itu saya lagi terima tamu di depan jadi usher pada ibadah Natal. Dan waktu saya lagi terima tamu, tiba-tiba lewatlah seorang pria yang ganteng. Cuit-cuit, terus saudara ya. Dan waktu dia lewat, tiba-tiba ada suara yang berbicara di telinga saya. Silvani, orang ini akan jadi suami kamu. Wih, saya bilang Tuhan, saya tahu dia tapi saya nggak kenal dia dan juga saya tidak tahu orang tuanya. Dia jemaat baru. Kalau memang ini adalah jodoh saya, maka Tuhan izinkan setelah ibadah dia mencari saya di pastori karena rumah saya di belakang gereja di pastori. Dan dia mengajak saya untuk kenalan ya. Wah saudara-saudara, hati saya berdebar-debar. Wih, selama ibadah itu mikir, waduh datang gak ya? Ini suara siapa ini? Ini suara Tuhan apa suara manusia ini? Apa hati saya gitu ya? Kan kita harus menguji roh. Dan benar saudara ya, habis ibadah pemuda yang ganteng itu mengajak saya untuk kenalan. Sweet. Kami pacaran 9 tahun. Sampai di seminari Betel masih pacaran saudara. Dan habis lulus kami langsung dinikahkan oleh Bapak Pendeta Mesa ya. Kita harus memiliki kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena ketika kita peka mendengar suara Tuhan, kita tahu isi hati Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara, pemimpin yang cerdas itu memiliki hikmat Tuhan. Kita baca dalam Hakim-Hakim 4 ayat 5. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Saudaraku, Deborah ini bukan hanya pemimpin biasa. Tetapi dia pemimpin yang luar biasa. Yang memimpin umat Israel dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Kita membaca dalam Hakim-Hakim 4 ayat 5 dikatakan demikian. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Saudara, kita melihat bahwa Deborah ini duduk di bawah pohon korma. Dia tidak duduk di istana.
Dia tidak duduk di dalam tempat yang mulia. Tetapi dia setiap hari duduk di bawah pohon korma antara Rama dan Betel. Di mana seluruh orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Di sini kita melihat saudara next. Bahwa Deborah itu memiliki hikmat Tuhan. Sehingga seluruh penjuru Israel datang kepadanya untuk meminta keputusan dan nasihat. Saya nggak tahu berapa orang yang datang menghadap Deborah setiap hari karena tidak dijelaskan dalam Alkitab. Mungkin puluhan, mungkin ratusan saudara. Tapi saya percaya Deborah tidak stres karena dia mengandalkan hikmat Tuhan di dalam kehidupannya. Menghadapi situasi kondisi sesulit apapun. Kalau ada hikmat Tuhan, maka masalah seberat apapun mampu kita atasi bersama dengan Tuhan. Amin ibu-ibu. Oleh karena itu ada seorang raja yang sangat terkenal dalam Alkitab yaitu Raja Salomo. Ketika dia diangkat menjadi raja. Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9 dan 10 dikatakan demikian. Maka berikanlah kepadamu hambamu ini hati yang paham menimbang perkara. Untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita memerlukan hikmat Tuhan. Agar kita senantiasa berjalan di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu saudara-saudara, kita harus selalu berdoa seperti Salomo, meminta hikmat Tuhan memimpin kehidupan kita. Salomo tidak meminta kekayaan dan kemuliaan, Salomo juga tidak meminta umur panjang, tetapi Salomo meminta hikmat Tuhan untuk bisa menghakimi umat Tuhan dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dan Tuhan sangat-sangat berkenan dengan permintaan Salomo ini. Sehingga akhirnya Tuhan tidak hanya memberikan hikmat dan pengertian, tetapi Tuhan juga memberikan kekayaan dan kemuliaan. Ibu-ibu kalau mau ulang tahun ya, tidak usah minta umur panjang. Tidak usah minta kekayaan, kemuliaan. Ibu-ibu minta saja hikmat Tuhan. Amin ibu-ibu. Kalau kita minta hikmat Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Pemimpin yang cerdas itu memberdayakan orang lain. Bukan memperdayakan orang lain. Tetapi dia memberdayakan orang lain. Alkitab memberikan contoh-contoh pemimpin cerdas yang memberdayakan orang lain. Seperti Musa yang memberdayakan Yosua. Elia yang memberdayakan Elisa. Dan Tuhan Yesus yang memberdayakan murid-muridnya. Dalam Hakim-Hakim 4 ayat 6 dikatakan demikian. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Di sini kita melihat bahwa Deborah bukanlah pemimpin one man show. Bukanlah pemimpin yang mau tampil sendiri. Tetapi Deborah memberdayakan Panglima Barak dengan mengingatkan dia panggilan Tuhan untuk memimpin 10.000 tentara melawan pasukan Kanaan. Deborah menyadari bahwa keberhasilan seorang pemimpin bukanlah keberhasilan seorang diri. Tetapi keberhasilan yang memberdayakan orang lain. Mengangkat orang lain ke potensi yang maksimal. Pemimpin yang cerdas itu akan selalu meningkatkan value dari pengikutnya. Dia akan selalu meningkatkan nilai dari pengikutnya. Dan Deborah melakukan pemberdayaan itu. Dia memberdayakan Barak, memimpin pasukan Israel melawan tentara Kanaan. Ketika Barak ragu untuk maju berperang, dia berkata kepada Deborah, dia meminta Deborah untuk berperang bersama dia. Dan Deborah bersedia untuk maju berperang bersama Barak. Dan dia bersiap mendampingi Barak untuk memimpin pertempuran
melawan Raja Yabin, Raja Kanaan. Pemimpin yang cerdas itu tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga mendukung dan menguatkan orang lain. Deborah bukan hanya memberikan instruksi dari jauh, tetapi dia juga hadir di dalam peperangan tersebut dan memberikan kekuatan kepada Barak. Dia tidak merendahkan Barak, dia tidak melemahkan Barak, tetapi dia mendampingi Barak untuk maju bersama-sama untuk berperang. Deborah juga menyampaikan konsekuensi bahwa kehormatan kemenangan itu tidak akan menjadi milik Barak, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke tangan seorang perempuan yang bernama Yael. Pemimpin yang cerdas itu, saudara, dia tidak takut untuk disaingi oleh orang lain. Dia selalu memiliki rasa aman yang tinggi. Dia tidak takut untuk orang lain itu lebih maju, lebih hebat, lebih pintar khotbah, lebih pintar membawakan seminar dibanding dengan dirinya. Karena dia tahu dia memiliki panggilan yang unik di dalam dirinya. Oleh karena itu sebagai pemimpin, mari kita memberikan kesempatan orang lain untuk menjadi pemimpin baru. Kita melahirkan generasi-generasi pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan kita membangun tim yang solid. Dan saudara lihat saudara bahwa kolaborasi antara Deborah dan Barak ini merupakan satu tim yang kuat, tim yang kompak. Sehingga mereka bisa meraih kemenangan melawan musuh. Saya bersyukur kepada Tuhan di umur 26 tahun, Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Oli Mesah memanggil saya pada saat itu. Saya baru menikah dan Ibu Oli bilang, Silvani kamu hari ini mulai masuk di staf PP. Ya. Saya bilang staf PP itu apa tante? Saya belum tahu. Dia bilang itu pengurus pusat WBI. Ya, kamu mulai aktif bersama dengan tante. Tugas saya apa tante? Tugas kamu adalah humas, bikin majalah. Waduh saudara, saya pusing 7 keliling. Karena saya nggak punya pengalaman buat majalah. Dan saudara tahu pertama kali saya buat majalah itu semuanya salah saudara ya. Saya dipanggil oleh Ibu Oli, kenapa kamu buat semua ini salah? Waduh saudara, di situ akhirnya dari kesalahan itu saya mulai belajar bagaimana membuat majalah yang benar, majalah yang baik. Saya bersyukur ada mentor yang membimbing, ada pengurus pusat penasehat yang terus membimbing kami, menasehati kami, yang mengajar dan membimbing kami. Dan saya juga bangga dengan teman-teman dari pengurus pusat yang luar biasa, yang terus mendukung di dalam kepemimpinan ini. Mereka adalah orang-orang hebat, ada yang doktor teologi, ada yang S2 saudara-saudara, ada psikiater, ada dokter, ada Ibu Ike sebagai dokter. Ada teman-teman yang hebat yang bersama dengan kami pada hari ini. Saya ini hanya S1 saudara ya, ketuanya S1. Timnya S2, S3 saudara ya. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang akan membawa kita kepada jalan kemenangan. Amin ibu-ibu. Karena itu biarlah kita menjadi pemimpin yang cerdas, yang memiliki tim yang kuat. Dan kita melahirkan pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Bagaimana ciri-ciri pemimpin yang cerdas? Pemimpin yang cerdas itu berani menghadapi tantangan. Saudaraku, tantangan di depan kita ini semakin hari semakin banyak. Dolar sekarang hampir menembus 18.000 saudara. Ya. Ya, benar ya. Hampir menembus. Hah? Sudah lewat. Wow, saudara. Sudah lewat 18.000 saudara. Tantangan yang ada depan kita ini semakin hari semakin hebat. Tetapi kita percaya saudara, seorang pemimpin yang cerdas, dia berani menghadapi tantangan. Karena dia tahu dia tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang menolong. Ada Tuhan yang menguatkan. Hakim-Hakim 4 ayat 12 dan 13 berkata demikian. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor. Dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison.
Pada waktu Sisera mendengar bahwa Barak telah maju menuju Gunung Tabor, maka Sisera mengerahkan 900 kereta besi dan seluruh rakyatnya bersama-sama mengikuti dia. Pada waktu itu saudara-saudara, kereta besi adalah satu teknologi perang yang paling canggih. Bahkan kereta besi ini diperlengkapi dengan senjata yang ada di kiri kanannya dan itu bisa keluar dan melukai prajurit-prajurit yang berjalan di sampingnya. Dan pada saat itu Israel tidak memiliki persenjataan. Bahkan dikatakan tombak pun tidak mereka miliki. Tetapi hal ini tidak membuat Deborah menjadi takut. Deborah tetap maju dalam peperangan. Deborah berani menghadapi tantangan. Walaupun dia seorang perempuan, Deborah tidak takut. Dia berani masuk pertempuran bersama dengan Barak. Kita melihat saudara bahwa pemimpin yang cerdas itu berani menghadapi tantangan. Dia tidak takut dengan ancaman musuh. Karena dia tahu siapa yang menyertai dia. Roh yang ada di dalamnya lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Amin ibu-ibu. Karena itu kita tidak perlu takut kalau dolar hari ini naik. Kalau Roh Kudus hadir di dalam hidupmu. Roh Kudus akan memakai saudara. Roh Kudus akan mengurapi saudara. Roh Kudus akan memberkati kehidupanmu. Sehingga engkau akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Tetap naik dan tidak turun. Ia tidak panik dengan tekanan. Walaupun masalah datang bertubi-tubi, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, bahkan masalah utang, dia tidak takut. Dia tetap percaya Tuhan pasti kasih jalan keluar. Hari Selasa lalu saudara, saya mau ke tukang sayur, ya pagi-pagi jam 6 habis biston pagi bersama jemaat melalui Zoom. Saya bersama dengan Mbak turun. Pada saat turun saudara, tiba-tiba saya itu meluncur dan tiba-tiba jatuh duduk saudara. Waduh, itu sakitnya luar biasa karena yang kena tulang ekor. Saya bilang Tuhan, hari Sabtu saya akan berbicara di konferensi ini. Tuhan tolong, Tuhan Engkau jamah saya, Tuhan sembuhkan saya. Saya datang menjerit kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan hari itu saya ke dokter, ternyata dokternya penuh saudara. Saya disuruh balik besok. Waktu saya kembali besok, saya dikabarin sama susternya, dokter tiba-tiba ada operasi. Saya telepon suami saya lagi di Malang melayani MD. Suami saya bilang itu kehendak Tuhan, tidak usah ke dokter, berdoa aja. Percaya Tuhan pasti sembuhkan kamu. Dan saya bersyukur kepada Tuhan hari ini saya bisa berdiri saudara tanpa rasa sakit. Karena Tuhan sudah menyembuhkan saya. Itu sakitnya luar biasa saudara. Seperti sakit melahirkan karena kenanya tulang ekor. Tetapi Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus adalah penyembuh kita. Dia adalah Allah yang mengasihi dan Allah yang peduli dengan kita. Seorang pemimpin tidak akan mudah menyerah. Walaupun doanya belum dijawab oleh Tuhan, dia tetap berdoa. Walaupun dia belum melihat mujizat, dia tetap percaya. Tuhan ada di pihakku, Tuhan tidak akan meninggalkan aku. Seorang pemimpin yang cerdas itu mampu membawa harapan di tengah tantangan. Memotivasi orang lain yang lemah dan dia tetap tenang di tengah krisis. Suara Tuhan sangat kuat pagi ini. Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu dan jangan goyah. Karena sesungguhnya aku menyertai kamu. Aku tidak pernah meninggalkan engkau seorang diri. Walaupun dalam lembah kekelaman, aku ada di sana dan aku menyertai engkau. Bagaimana ciri pemimpin yang cerdas? Pemimpin yang cerdas itu tahu bahwa kemenangan itu berasal dari Tuhan. Amin saudara. Kemenangan itu berasal dari Tuhan. Bukan dari dalam diri kita. Bukan dari orang lain.
bukan dari seorang hamba Tuhan atau pendeta yang diurapi Tuhan. Tetapi kemenangan itu berasal dari Tuhan. Hakim-Hakim 4 ayat 14 dan 15 berkata demikian. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Saudaraku, pemimpin yang cerdas itu tahu bahwa kemenangan itu datangnya daripada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Karena itu pemimpin cerdas tidak akan menjadi sombong ketika dia berhasil. Dia tetap rendah hati dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak akan mencuri kemuliaan Tuhan. Seorang pemimpin cerdas akan selalu memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Ada seorang hamba Tuhan yang melihat penglihatan. Dia melihat begitu banyak teman-teman hamba Tuhan masuk di dalam neraka, saudara. Dia sangat sedih, dia menangis. Dia bilang, Tuhan, kenapa teman-teman saya itu ada di neraka? Bukankah mereka sudah melayani Engkau? Bukankah mereka sudah berjuang demi nama Tuhan? Mereka sudah memberitakan Injil-Mu. Dan Tuhan berkata kepada dia bahwa mereka masuk ke neraka karena mereka mencuri kemuliaan Tuhan. Saudaraku, jangan seorang pun di antara kita yang mencuri kemuliaan Tuhan dalam kehidupannya dan menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya berhasil karena kemampuannya seorang diri. Tetapi kita selalu merendahkan hati dan kita berkata, Tuhanku hebat, Tuhanku besar, Tuhanku mulia. Kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan sebuah pujian, ku tak akan menyerah. Saya undang pemain musik untuk tampil ke depan. Biarlah pujian ini akan memberikan kita kekuatan iman. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak akan menyerah. Kita tetap bersandar kepada Tuhan. Dan kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita bangkit berdiri di depan Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Suara hamba-Mu berhenti sampai di sini. Tetapi suara Roh Kudus akan terus berbicara di dalam hati kami. Suara Roh Kudus yang akan mengingatkan kami akan seluruh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan dan teguhkan setiap hati kami. Kalau mungkin ada yang datang dengan kelemahan tubuh pada saat ini Tuhan. Ada yang datang dengan sakit penyakit. Ada yang datang dengan masalah dan pergumulan yang berat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah dan sembuhkan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan memberikan kemenangan, sukacita dan damai sejahtera.
Kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin yang hadir pada hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami satu persatu. Engkau memberikan kami kekuatan, hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga kami boleh mengambil setiap keputusan dengan tepat sesuai dengan isi hati Tuhan. Kami boleh memimpin sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biar rancangan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang telah Tuhan rancangkan sebelum dunia ini diciptakan, rancangan itu tercipta di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan menyertai kami. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Engkau memberikan kami kemenangan dan sukacita. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Saya persilakan duduk kembali untuk para Cek. peserta. Ibu Silvani. Ya, dimohon tetap di atas panggung dulu Ibu, karena kami akan menyerahkan buket bunga ya Kak Debbie. Untuk itu kami mempersilahkan kepada Ibu Setri, ya, kemudian juga Ibu Pendeta Anita Ratu Edo untuk naik ke atas panggung dan memberikan buket bunga kepada Ibu Pendeta Silvani. Ini adalah tanda ucapan terima kasih kepada Ibu sebagai pembicara yang menyampaikan materi pemimpin wanita yang melayani. Wow. Amin, betul. Secantik dan secerdas orangnya. Ya, silakan berfoto bersama. Untuk itu silakan para fotografer untuk mengabadikan momen ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Pendeta Silvani. Kita berikan tepuk tangan. Luar biasa. Kita sudah mendapatkan pengetahuan lagi ya Kak Debbie mengenai pemimpin wanita yang cerdas.